Halo people, balik lagi bareng aku Nadia Aurelia Santana Putri selaku hotipot yang bakal membersamai kalian sampai akhir podcast. Di sini kami udah mengundang narasumber yang baru lagi dari kemarin. Boleh perkenalan dulu Bu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Utami Purwaningsih. Saya adalah kepala sekolah yang baru saja dilantik. Ini masih kinis-kinis ya untuk SMA Manguntapan 1. Perkenalkan, aku adalah ibumu. Ya. Selamat untuk bergabung bersama dengan saya memajukan Manguntapan 1. Iya, keren. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Udah berapa minggu ya dilantik di SMA 1? Ya kayaknya belum lama ya. Belum lama Belum ya. ada sebulan ya Bu? Belum Ya? ada 1 bulan. Ya. Gitu. Tapi kita terasa dekat ya. Harus dekat kan? Harus Gimana dekat. tuh harus punya chemistry gitu. Ya, betul. Biar apa ya? Nggak canggung ke depan Betul. juga. Iya. Oke, Ibu kan jadi kepala sekolah nih. Ya. Ibu itu jadi kepala sekolah sejak kapan? Di Ya. sekolah sebelumnya? Ya. Terima kasih Nak. Yang harus Ibu cerita bahwa perjalanan kepala sekolah itu bukan suatu tujuan. Oh iya. Perjalanan kepala sekolah adalah sebuah perjalanan Tuhan, sebuah perjalanan Allah, dan itu sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan. Iya. Itu dulu, sepakat ya, karena Iya. kamu calon pemimpin. Amin. Nah, semuanya ini adalah calon pemimpin. Hingga ketika saya menjadi seorang kepala sekolah, saya cerita dulu. Nah, itu sejak muda saya, ya, itu memang saya sudah di organisasi ya. Jadi mungkin SD saya dulu saya sudah ketua kelas gitu ya. Keren. Ketika Bibitnya ya, bibitnya. Nah, kemudian sampai mungkin saya perguruan tinggi itu saya selalu terlibat di dalam organisasi. Nah, apa motivasinya atau apa kenapa memilih? Ternyata kalau jadi orang itu harus entengan. Ya, entengan ya. Iya, betul. Entengan. Hanya Mbak minta tolong, oke. Mbak minta tolong, oke. Nah, itu berarti kalau dalam bahasa Jawa entengan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia welcome untuk selalu membantu siapapun. Tolong ya, menolong. Tolong menolong. Ya, tapi kayaknya kalau tolong menolong itu PKN banget gitu ya. Ini adalah welcome. Minta tolong, Mbak minta tolong. Oke. Minta tolong. Nah, itu perjalanan saya menjadi kepala sekolah ini sudah hampir 8 tahun. Ya, jadi tahun lama. Ya, jadi sejak tahun 2015. Nah, Masih SD ya Bu? Ibunya ya, udah jadi kepala sekolah. Saya sudah jadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang pertama saya itu oleh Dinas Dikora DIY, ini cerita ya. Dinas Dikora DIY saya ditugaskan di Kulon Progo. Jadi di Kulon Progo itu adalah sekolah RSBI. Iya. Nah, ini sambil cerita dulu bahwa secara kedinasan dulu bahwa SMA di Kabupaten Bantul, saya dari Bantul itu belum menjadi sekolah yang di provinsi. Sekarang kan di Pora DIY berarti tingkatnya provinsi. Iya. Sehingga waktu itu saya dipindahkan dulu menjadi tenaga di Pora DIY, baru ditempatkan di Kulon Progo. Ya, itu adalah sekolah RSBI. Jarak RSBI itu kalau dulu adalah sekolah berstandar internasional. Ya, dulu ya. Jadi ya istilahnya bekas RSBI. Jadi pola pengelolaannya adalah berstandar internasional. Itu tugas saya yang pertama. Kemudian kurang lebih 2 tahun 2,5. Kemudian saya ditugaskan kembali ke sekolah asal dulu, yaitu saya dulu dipromosikan dari SMA Negeri 1 Jetis Bantul. Oh, Jetis. Ya, ditugaskan ke Kulon Progo. Jaraknya kurang lebih dari rumah saya itu 40 kilo. Nah, Ibu naik apa Bu? naik bis, dijemput tiap hari. Naik bis besar itu ya, yang antar
provinsi ya. Gitu. Kemudian ke Jetis, SMA Sewon, dan ini semoga perjalanan yang terakhir karena saya sudah mau pensiun di tahun 25. Ini jadi hampir sudah 8 tahun menjadi kepala sekolah. Panjang ya pengalamannya berarti. Panjang dan menyenangkan. Ibu yang dari Jetis ke Kulon Progo itu tiap hari? Itu tiap hari dong, kepala sekolah itu ya berangkatnya tiap hari. Saya berangkat dari rumah, tidak. Oh enggak? Tidak pernah saya merasa capek, saya berangkat dari rumah jam 5 Mbak. Berarti enjoy dong? Enjoy, karena saya akan bersama dengan para pengelaju gitu ya. Dan saya itu dicintai oleh para kernet dan supir. Sampai hafal? Sampai hafal betul, sahabat-sahabat saya. Berarti kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu tuh harus enjoy suka. Dulu. Kalau berat berarti apa langsung kayak ngerasa aduh ngapain sih ngelakuin? Rumus nomor 1 adalah cinta. Iya, sama kegiatannya. Sama kegiatannya karena kenapa saya cinta? Karena perjalanan itu pasti karena diatur oleh Tuhan. Betul. Ya. Mengikuti perjalanan. Nah, pengalaman Ibu kan banyak banget nih. 8 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya Bu ya. Terus pengalaman Ibu tuh yang paling berkesan itu apa saat menjadi kepala sekolah? Iya. Jadi kebetulan setiap sekolah, setiap tempat itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Iya. Kabupatennya saya sudah berbeda. Jadi kalau cerita Ibu itu dulu tugas pertama itu di Sleman. Ya. Di SMA mana? SMA Ngaglik. Oh, Dua Ngaglik. Daerah atas. Iya, sana dekat. Oh, sana. Besi ya. Sana. Nah, kemudian baru ke Jetis dipromosikan ke sana. Jadi mungkin sudah 4 kabupaten saya. Nah, kalau ditanya mana yang paling berkesan, semuanya adalah berkesan. Karena masing-masing punya kesan yang tersendiri. Ya, punya image-nya masing-masing. Punya image. Tapi saya berbahagia karena saya dipertemukan selalu dimanapun. Saya paling bahagia ketemu anak-anak hebat seperti kalian semua. Ya. Tapi hari ini saya bercerita ini SMA Muhammad anaknya paling hebat. Ya. Amin, semoga bisa hebat. Paling hebat. Jadi ketika di Kulon Progo kebetulan karena memang anak-anaknya baik ya, artinya itu sekolah yang mungkin sekolah yang termasuk favoritnya di sana. Iya. Sehingga anak-anaknya memang mempunyai semangat tinggi untuk maju. Nah, yang selalu ingat adalah dimanapun dia berada sampai saat ini masih mengingat saya dan selalu berkunjung ke rumah saya. Ya, itu paling berkesan. Berkesan. Buat jadi para guru ya. Ya, saya guru karena saya kepala sekolah itu guru yang disampiri tugas. Sehingga saya di Kulon Progo itu masih mengajar. Ya. Nah, ketika datang ke Bantul, saya kembali ke Bantul SMA Jetis sama. Semuanya punya semangat untuk maju dan selalu mengingat saya. Nah, keren sih ya, diingat tuh. Nah, diingat. Nah, bahkan mungkin jadi polisi gitu ya, masih mengingatnya. Nah, kemudian kadang-kadang profesinya kan bermacam-macam ya. Jadi profesi itu tidak mesti profesi, mungkin akan menjadi seorang wirausaha ya. Suatu ketika saya pernah juga dijajaki gitu ya. Dijajaki ya, di traktir gitu saya makan, kemudian ada sopir truk bayari saya. Ternyata muridnya. Nah, Bu, udah saya bayar semua ini. Kenapa murid saya? Bu, saya itu sekarang menjadi seorang pengusaha ekspor impor, contoh kan gitu. Itu kesan. Ya. Kemudian saya ke Sewon. Itu lebih berkesan lagi. Jadi kesan itu tidak pernah habis. Ya. Selalu bertambah bahagia karena bahagia. Jadi Sewon itu ada anak inklusi, anak yang berkebutuhan khusus, ada anak yang reguler seperti kamu nih reguler, ada biasa. Anak KKO. Oh, kelas khusus olahraga. Iya. Ya di sini
Apa yang berkesan ya saya ketemu dengan anak inklusi sehingga pagi-pagi saya disapa untuk anak yang tunanetra. Nah itu berarti saya pagi ketemu diberi kesempatan untuk menuntun mereka masuk kelas ya. Kemudian yang anak KKO ini adalah anak yang energinya luar biasa, yang penuh prestasi bahkan sampai internasional. Tapi yang semuanya adalah sama ketika mereka menghadapi lomba, melaksanakan tugas, semuanya adalah sama, bahwa mereka perlu doa dari Bapak Ibu Guru. Jadi nomor satu tadi berkesan karena saya mencintai anak-anak, sehingga mereka yang paling saya ingat adalah cinta mereka diingat. Jadi seorang kepala sekolah, seorang guru itu paling bahagia ketika diingat oleh muridnya, disapa ibu, masih sowan juga. Yati, ya walaupun sederhana, ya sebenarnya tidak perlu memberi apa-apa, ya tapi adalah disapa, memberi sapaan. Ya betul. Yang kedua diberi berita ketika dia sukses. Alhamdulillah ibu, berkat doa ibu, maka sekarang saya kuliah, saya menjadi apa, itu adalah hal yang paling berkesan sebagai seorang kepala sekolah. Dan perlu dicatat Mbak, bahwa ketika saya menjadi kepala sekolah itu bersama dengan Bapak Ibu Guru, dengan anak-anak, senang membawa mereka punya jiwa kompetisi yang kuat, kompetitif. Sehingga dari Kulon Progo, SMA Jetis sampai ke sini insya Allah nanti bisa berprestasi. Saya mulai dari Kulon Progo, ya itu dulu menjadi juara perpustakaan. Kemudian pindah ke Jetis, kemarin juga lomba sekolah perpustakaan nasional dan sekolah sehat ke nasional. Adiwiyata juga. Kemudian kemarin ke Sewon itu Adiwiyata nasional. Nah di SMA Banguntapan ini saya kira sebelum kamu hadir, mungkin sebelum lahir, saya sudah turut membersamai hebatnya SMA Banguntapan ketika sekolah sehat, sekolah Adiwiyata. SSK-nya saya sudah disewa. Nah, itu kesan. Jadi kalau saya ceritakan nggak bisa diwadahi dengan kertas, tapi diwadahi dengan hati saya. Iya, gitu ya. Terus Bu, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya apa yang paling bisa membersamai. Iya. Murid, guru, dan lain-lain karyawan. Nah, gimana caranya Ibu biar berhubungan baik gitu sama guru, karyawan di sekolah? Iya. Kamu merasa nggak bahwa ketika kamu berkomunikasi dengan saya sebagai Selasa sebagai apa? Apa ya? Sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah? Iya. Sebagai kepala sekolah atau sebagai teman? Enggak, ini mungkin masih agak takut gitu soalnya kan baru. Iya. Jadi posisikan saya sebagai ibumu, sebagai temanmu, sebagai sahabatmu, sehingga saya tidak mengambil jarak. Ya ini ngobrol silahkan, ya datang ke ruangan saya silahkan. Kebetulan saya mobile ya, saya kan keliling. Itu dalam rangka ya itu tadi membangun kedekatan. Tapi ini bukan semacam jaga image, enggak. Saya memang rindu untuk selalu menyapa kalian semua. Ibu sering muter-muter gitu juga? Kalau muter-muter begini enggak juga. Ya nanti kamu muter-muter begini enggak sih saya? Enggak, muter-muter sekolah gitu. Ya itu hampir tiap hari ya. Jadi dimanapun. Iya, soalnya kemarin waktu olahraga ketemu di parkiran. Iya, di kantin ketemu. Ada di kamar mandi ketemu saya kan? Kadang itu kayak duh ini punya 1000 bayangan apa ya? Di sini ada gitu. Jadi itu sebenarnya adalah bentuk cinta saya kepada kalian supaya kalau membutuhkan saya bisa langsung mendengarkan. Ya Mas gitu ya. Gitu misalnya ya. Apa saja gitu ya. Sambil memantau mungkin hal-hal sebenarnya tidak hanya memantau kalian, tapi memantau fasilitas ya mungkin yang rusak atau juga memantau hal-hal yang perlu diluruskan. Misalnya kemarin saya lihat contoh kok banyak gelas di kamar mandi gitu ya.
Banyak gelas. Oh, gelas kantin. Ya nggak tahu. Terus pikiran saya ini ruang apa kan gitu ya. Nah kan berarti saya harus bertanya. Nah kalau di kamar mandi ada ini apa? Kalau di kamar mandi ada gelas berarti kamar mandinya nyaman karena berarti bisa sambil untuk minum. Gitu ya. Minum ya itu. Ya. Aduh, ya ini hal-hal seperti ini kan apa istilahnya menjadi sebuah pengalaman yang nanti harus saya sharingkan kepada kalian semua. Iya, harus diperbaiki ya. Ya betul. Ya saya apa sih untuk masukan untuk didiskusikan. Iya. Bahasanya didiskusikan. Iya. Terus ibu tuh seneng nggak sih jadi kepala sekolah di sini? Ya senang dong. Ya jadi dimanapun saya ditempatkan, saya kan sudah keliling ini dari Kulon Progo, Bantul, kemudian di sini saya senang. Ya, jadi tidak pernah saya terasa berat karena itu tadi hati saya serahkan untuk pendidikan. Iya. Nah sehingga langkah saya ini menjadi ringan. Saya memang tiap hari pagi-pagi sudah ini karena menjadi sehat gitu ya. Iya, di depan lobby aja kadang udah kayak Assalamualaikum. Nah itu memang biar gembira, katanya gembira itu menjadi obat bahagia. Ketika bahagia, maka insya Allah penyakit akan hilang, umur kita panjang dan berkah bagi kita semuanya. Iya, betul. Visi misi Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Banguntaman apa nih? Jadi ini saya bercerita dulu ya. Iya. Mungkin visi sukses itu bukan sebuah jargon, tetapi ini menjadi sebuah komitmen, dan komitmen yang terbangun itu sebenarnya menjadi sebuah jati diri. Iya. Ya, jadi kalau saya bercerita nak ini untuk perjuanganmu ya. Jadi saya dilahirkan dari keluarga biasa karena saya anak nomor 1. Ini untuk yang anak nomor 1 ya. Aduh, saya anak nomor 1 untuk semuanya. Jadi ketika menjadi anak nomor 1 itu tugasnya sungguh tidak ringan. Betul. Karena di pundakmu ada harapan dari orang tuamu. Iya. Kamu harus sukses. Iya. Karena itu menjadi contoh. Ketika pasukan di depan komandannya bagus, di belakangnya akan tertib. Itu adik-adikmu. Iya, betul. Halo, anakku yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 penting juga harus melihat kakaknya. Jadi menjadi teladan. Nah, karena keluarga saya tidak mampu, ada motivasi yang kuat bahwa saya harus sukses. Ya, ketika harus sukses itu, memang ketika sekolah saya harus bersungguh-sungguh. Ya. Yang terakhir saya dari alumni 5C, MOC di sini dekat. Ya, waktu itu karena orang tua saya nggak mampu, pasti saya akan cari sekolah yang bayarnya murah. Ya, sekolah yang bayarnya murah adalah sekolah negeri. Maka waktu itu saya harus kuliah di negeri. Ya, pilihannya dengan prestasi itu saya waktu itu ke UNJ dan UGM. Tapi pikiran saya selalu ingin menjadi juara. Nah, ketika di UNJ itu saya mulai dari diploma, kemudian saya dapat rankingnya nomor 1 gitu ya. Saya ranking 1, kemudian sampai S2 saya adalah beasiswa dengan ranking cum laude, semuanya cum laude. Keren. Harusnya kalau kepala sekolahnya udah keren gini, ya, siswa-siswinya juga harus keren loh ya. Jadi kamu lebih bisa summa cum laude di atasnya cum laude. Ya. Nah, kenapa dengan cum laude dengan prestasi itu maka akan ada beasiswa. Jadi nak, mudah untuk menjadi hebat itu, mari silakan kalau sudah masuk ke perguruan tinggi, kejar prestasi cum laude sehingga akan mendatangkan beasiswa. Nah, saya juga saya terbiasa untuk berkompetisi. Jadi ibu ini waktu mudanya, bukan mudanya ya, ketika menjadi guru gitu ya. Ini ketika menjadi guru itu sering mengikuti kompetisi karya tulis ya.
mungkin ada level prestasi gitu ya. Ada guru berprestasi, saya pernah jadi guru berprestasi walaupun tingkat kabupaten. Kemudian saya juga guru award, dapat penghargaan dari UNJ. Saya ini sering berkreasi, saya menulis karya tulis ya. Mungkin sudah agak lama, tapi ini perjalanan saya pernah mewakili Indonesia. Internasional di India. Jadi saya pernah 12 hari di India, Mbak, mewakili Indonesia karena saya itu menjadi pemenang lomba keberhasilan guru yang diselenggarakan oleh LIPI. Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan yang sekarang BRIN. Nah, sekarang BRIN. Jadi jadi kalau dikatakan tadi kamu pertanyaannya adalah tentang perjalanan visi misi, berarti visi misi itu bangunlah visi misimu sejak muda, jadi selalu menjadi yang terbaik. Ketika menjadi terbaik sebenarnya orientasinya satu, membanggakan orang tua. Ketika membanggakan orang tua itu menjadi doa. Ketika orang tuamu senang, maka doa akan mengalir dan insya Allah perjalananmu akan menjadi lancar. Ridho orang tua tuh penting berarti ya? Betul. Nah, satu. Ya. Oke. Kan di Semaba tuh banyak kegiatan yang mungkin Ibu kayak masih asing gitu. Kependudukan kayak Ibu sebelumnya udah pernah nemu SSK belum di sekolah sebelumnya? Jangan, saya tidak ada yang asing. Ya, karena SSK itu dulu ketika di Kulon Progo, Mbak, di sekolah saya sudah juara nasional. Sudah ya, dulu ada generasi berencana. Jadi waktu di Kulon Progo, Ibu sudah membawa SMA 2 Wates menjadi sekolah siaga kependudukan. Kalau dulu namanya belum siaga kependudukan tapi PIKR. Tapi konsepnya ya. Jadi dulu namanya PIKR, walaupun belum juara 1, juara 3 nasional. Itu keren sih. Jadi semoga tidak asing, tetapi ini kita gairahkan kembali, kita girohkan supaya kamu memiliki perencanaan masa depan. Ya. Ya, yang mau pertanyaannya nih, gimana cara Ibu menciptakan dan mengembangkan kultur positif di SMA Negeri 1 Banguntapan? Ya, karena saya baru datang, saya akan ajak temannya. Positif itu harus bersama-sama mengajak, dan kita tidak bisa mengajak, tapi bahasanya bersinergi. Saya ajak diskusi, tanya untuk murid, kamu mau apa? Mau sukses kan nggak bisa, kamu sukses kan nggak gitu. Ya, harus ada prosesnya semua itu. Ada proses, sehingga kita harus membangun chemistry, bersinergi, berkolaborasi, maju bersama, hebat semua. Nggak bisa saya hanya mengacung, yuk, ya bahasanya yuk bersama-sama. Kita sekarang punya simbol. Ini simbolnya bersinergi, berkolaborasi. Di bawah sama-sama, naiknya juga sama-sama. Hebat sekali. Oke. Terus Bu, strategi apa sih yang Ibu lakukan buat membentuk karakter siswa? Ya, strateginya tentu saja yang jelas saya harus mengenal kamu dulu. Lalu anak-anak saya mengenal kamu, dan kamu harus merasa bahwa kamu adalah anakku dan anggap saya adalah ibumu. Nah, apa nih trouble? Ya, gitu ya. Oke, Pak. Tadi sudahkah aku merasa bahwa aku ibumu? Kehangatanku sudahkah bisa dirasakan? Seiring berjalannya waktu ya harusnya kita kan harus saling menghangatkan ya. Kamu adalah anakku semua. Ibu adalah ibu. Ibu adalah ibuku, sehingga kita untuk membangun karakter bersama, yaitu satu tadi adalah
menempatkan chemistry hubungannya, semua adalah anakku, aku tempatkan sebagai ibumu. Sama Bapak Ibu guru juga harus ditempatkan sebagai orang tua. Ya, itu untuk membangun yang positif. Tadi ya pertanyaannya tentang bagaimana membangun perilaku positif atau strateginya. Yang pertama adalah membangun chemistry. Ya, yang kedua adalah kesadaran tadi yang kedua. Sadar bahwa guru di sini adalah orang tuaku. Ya, orang tuaku. Kemudian kamu menempatkan diri, aku adalah anakmu. Nah, di situ kemudian ada Tuhan, ada Allah yang membersamai kita. Yang pertama tadi adalah membangun chemistry. Yang kedua kesadaran diri. Nah, strateginya kesadaran diri. Nah, dengan saya menempatkan diri sebagai ibumu, kamu sadar bahwa saya harus berbuat baik, bahwa berbuat baik itu adalah kebutuhan untuk membahagiakan orang tua. Di mana? Di sekolah, di rumah. Kesadaran diri. Yang ketiga, strategi untuk pendampingan. Saya mendampingi, kenapa saya keliling? Supaya saya bisa mendampingi kamu. Kemudian kalau ada masalah, kita diskusikan. Konsultasikan. Sebelum anak-anakku, jangan setiap keluarga itu pasti ada kekurangan. Iya, betul. Ya, saya sebagai manusia pasti punya kekurangan. Kamu pasti punya kekurangan. Betul. Nah, kekurangan itu mari kita saling tutupi, ya. Bareng-bareng kita urek. Ya ta? Di chemistry yang kedua kesadaran, yang ketiga pendampingan, memecahkan masalah bersama. Sehingga jangan sampai kamu keluar bercerita karena podcast ini, ya. Suka saya mengajak. Sekarang ini semuanya pakai medsos. Tapi gunakan medsos secara positif. Tidak semuanya bisa di medsos. Ya, ketika kita sedang tidak cantik, ya, misalnya ketika tidak cantik itu sakjane ora ono masalah, ya. Sakjane wajahe ngelih, ya kan? Wajah ngelih kan ada ya. Wajah ngelih di video itu kan jadi nggak enak. Kalau di foto nanti di capture-nya ya ada masalah, kan gitu ya. Nah, enggak, padahal masalahnya apa? Lapar Bu. Nah, kan solusinya satu, cuma ke kantin, nggak perlu ke medsos. Betul. Nggak bikin kenyang juga. Langsung cari makan. Sepakat ya, ini anak-anakku semua. Kalau ada masalah, aku ibumu, sampaikan kepadamu. Selesaikan di sini, memecahkan masalah bersama-sama. Apa yang ada di dalam diselesaikan di dalam, jangan sampai keluar. Betul. Nah, kalau baik, bawa keluar. Ya kan? Kalau jelek, keep it private. Betul. Ya, betul. Ya, dan ini kan ketika kebaikan itu sampaikan, tapi kekurangan itu adalah wajib kita untuk menutupi. Betul. Ya. Udah tiba di penghujung acara nih Bu. Kayaknya chemistry-nya udah dikit-dikit lah dapat ya. Saya selaku host mau ngucapin makasih banyak buat Ibu yang udah meluangkan waktunya ke sini. Saya tanya-tanyain tadi, ya lumayan banyak ya Bu. Berbagi kisah. Kisahnya Ibu tuh panjang loh, 8 tahun tuh bukan waktu yang singkat teman-teman. Terus aku sebagai host mau ngucapin makasih buat yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Semaba Jogja buat nemuin podcast keren lainnya dari Tata Gawa. Makasih. Pesan yang terakhir ya, tadi sudah ditutup saya pesan. Ya, tadi sudah ada strategi, tetapi mari kita kembangkan, semuanya harus mengangkat bersama-sama, membangun yang hebat, berkarakter, berprestasi, bertoleransi, dan berbineka. Ya, assalamualaikum. Makasih Bu. Ya, cukup ya. Makasih ya. Makasih banyak ya Bu. Tepuk tangan nih dong. Ya.